Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Dewasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait topik polinomial dengan subtopik mencari akar dan faktor dari suku banyak atau polinomial. Sasarannya adalah kelas 11 dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah peserta didik dapat menentukan akar-akar dan faktor dari suku banyak atau polinomial dengan menggunakan metode Horner. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari terkait persamaan fungsi kuadrat yang dua x plus 1. Oke, dari persamaan ini kita dapat menemukan akar-akar dan faktor-faktor. Bagaimana caranya? Salah satunya kita bisa menggunakan pemfaktoran. Kalau misalnya nggak bisa pakai pemfaktoran, biasanya kita pakai rumus ABC. Oke, karena ini bisa ya menggunakan pemfaktoran, maka kita coba dengan menggunakan pemfaktoran. Yaitu kita harus menggunakan pembuat nol terlebih dahulu. 1, oke, X sama dengan 1 atau nah, kebetulan di sini sama ya. Nah, ini yang namanya faktor. Dan yang ini adalah akar. Jadi faktor dari x kuadrat min 2x plus 1 adalah x min 1. Lalu akarnya adalah x sama dengan 1. Konon kita biasanya tidak asing dengan akar. Akar itu kan bentuknya kayak gini ya. Nah, tapi dalam polinomial, dalam persamaan, akar itu merupakan nilai x. Oke, lanjut. Apa sih suku banyak itu? Apa sih suku polinomial itu? Polinomial itu kan, oh ya, udah dihapus ya. Kan kita sebelumnya tahu ya bahwa dia hanya berhingga sampai x berderajat 2. Tapi kalau suku banyak atau polinomial itu dia persamaan x-nya berderajat lebih dari 2. Jadi bisa dari x pangkat 3, x pangkat 4, misal 2x plus bla 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 plus 2x kuadrat plus bla 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 gitu. Contohnya, jadi lebih dari 2, jadi 3, 4, 5, boleh x pangkat 5. Untuk polinomial metode Horner atau menggunakan cara Horner, misal kita punya persamaan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Bagaimana cara kita memfaktorkannya? Yang pertama, cara Horner ya, kita pakai cara Horner. Kita buat kotak seperti ini dulu. Nah, pada baris pertama kita isi koefisien-koefisien dari persamaan ini. Yang pertama, nah x pangkat 3, koefisiennya berapa? 1. Ternyata enggak. Terus x pangkat 2, koefisiennya berapa? Min 2. Nah, ini harus urut ya, dari x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. X pangkat 1 min 1. X pangkat 0, 2. Jadi misal nih, persamaannya itu dari x pangkat 4 gitu ya, x pangkat 4, terus langsung loncat jadi x pangkat 2, berarti x pangkat 3-nya koefisiennya 0. Nah, lanjut. Nah, di sini itu ada suatu bilangan. Bilangan ini itu terserah, kita boleh mengisi bilangan berapapun, tapi biasanya identik dengan kelipatan atau faktor dari koefisien x pangkat 0 dibagi koefisien pangkat tertinggi. Kan ini 2. 2 dibagi koefisien x pangkat tertinggi kan 1 ya, dibagi 1. Sama dengan 2. 2 itu punya faktor berapa saja? 2 kan berarti 2 kali 1 aja kan? 2 kali 1. Nah, ini bisa plus minus 2 plus minus 1. Nah, gimana cara gampang kita menentukan 1 atau negatif 1? 1 kita bisa masukkan ini 1 ketika
jumlah koefisiennya sama dengan 0. Kita bisa pakai min 1 ketika jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil. Nah, koefisien genap itu apa maksudnya? Nah, ini kan X pangkat 3 ya. Ini X pangkat 2. Ini X pangkat 1. Ini X pangkat 0. Yang genap itu yang mana? Yang X pangkat 2 dan X pangkat 0. Berarti min 2 ditambah 2. Min 2 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah min 1. X pangkat 3, koefisien X pangkat 3 sama koefisien X pangkat 1. Berarti 1 min 1. Berarti 0 sama dengan 0. Nah, kita bisa pakai tuh min 1 ini. Gitu. Coba kita coba yang ini, yang 1. Jumlah koefisiennya harus sama dengan 0. Berarti 1 ditambah negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah 2 sama dengan 0 juga kan? Berarti 1 dan negatif 1 itu bisa digunakan di sini. Tuh. Nah, oke. Kita selesaikan yang ini dulu ya. Coba kita masukkan 1 di sini. Gimana cara penyelesaiannya? 1 ini turun dulu ke sini. 1. 1 dikali 1 di sini. Ditaruh di sini. 1 kan. 1 kali 1 kan 1. Ini ditambah habis itu. Min 2 ditambah 1, min 1. Min 1 dikali 1. Dikali lagi. Pokoknya ini dikali ini. Yang ini ditambah. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 ditambah min 1, min 2. Min 2 dikali 1, min 2. 0. Nah, ketika kita punya sisanya adalah 0, berarti kan habis dibagi. Berarti 1 di sini benar gitu. Kita bisa memakai 1 di sini. Tapi kalau misalnya sisanya itu tidak 0, maka kita harus mencari bilangan lain di mana sisanya itu harus 0 gitu. Ya. Berarti benar ya. X sama dengan 1. X sama dengan 1 merupakan akar dari X pangkat 3 min 2X min X plus 2. Oke, lanjut. Aku hapus dulu. Nah, X pangkat 3 terus turun kan ke sini jadi sisa X pangkat 2. Berarti kalau X pangkat 2 kita lebih mudah untuk pemutaran biasa ya daripada Horner. X pangkat 2. Ini kan koefisiennya 1 kan sudah ada. Nah, ini negatif 1 koefisien dari X. Berarti negatif X min 2 sama dengan 0. Berapa teman-teman? X min 2. Berarti min 2 plus 1. X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Oke, itu kan masuk akal. Tadi kan kita sudah kan pakai jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil, maka kita bisa pakai min 1. Nah, min 1 juga termasuk akar. Jadi, akar dari ini akar ya. Akarnya dari persamaan ini adalah X min 2, X sama dengan 2, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Nah, faktornya apa saja? Faktornya X min 2, X plus 1, dan X min 1. Gitu. Oke. Kita coba menggunakan soal lain ya. Coba pakai X pangkat 4 min 15X pangkat 2 plus 10X plus 24 sama dengan 0. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus buat kotak tabel. Apa ya namanya? Ya, kotak.
Lah, kita harus selanjutnya kita memasukkan ya koefisien-koefisien ini. X pangkat 4 koefisiennya 1. X pangkat 3 nggak ada, berarti kita mengisi harus 0. X pangkat 2 min 15. X pangkat 3 kok X pangkat 3? X pangkat 1 10. X pangkat 0 24. Oke, kita bisa isi ini bilangan berapa? Kita coba ya. 1 dan min 1 tadi. 1, kalau 1 kan jumlah koefisiennya itu harus sama dengan 0. Nah, 1 min 15 plus 10 plus 24. Apakah sama dengan 0? Tidak sama dengan 0 ya. Kalau negatif 1, kan harus koefisien ganjilnya harus sama dengan jumlah koefisien ganjilnya harus sama dengan jumlah koefisien genapnya. Yang genap kan ini ya, 4, 2, 24. Berarti 1 min 15 plus 24 sama dengan 10. Apakah iya? Tidak sama dengan kan? Ya kan? Kan min 14. Min 14 tambah 24 berarti 10. Min 14 tambah 24. Oh ya benar. Min 14 ditambah 24 berarti kan 10. Berarti 10 sama dengan 10. Berarti negatif 1 ini merupakan akar dari persamaan ini. Ya, tadi salah lihat. Oke, lanjut ya. Nah, kita bisa kayak cara tadi, 1 ini diturunkan dulu, 1 kali min 1, min 1, 0 ditambah min 1, min 1, min 1 kali min 1, 1, min 15 ditambah 1, min 14. Min 14 dikali min 1, 14, 24, 24 kali min 1, min 24. Berarti 0 ya. Berarti ini benar. Berarti akar, salah satu akar dari persamaan ini adalah X sama dengan min 1. Kalau misal seperti yang aku tadi bilang, kalau misalnya hasil sisanya itu belum 0 atau bukan 0, maka X sama dengan min 1 ini salah. Oke, selanjutnya. Nah, karena ini kan X pangkat 4, kalau diturunkan kan jadi X pangkat 3. Masih X pangkat 3 kan, derajat paling tingginya. Jadi kita belum bisa menggunakan pemfaktoran biasa. Jadi kita lanjutkan ya. Pakai Horner selanjutnya. Nah, gimana cara kita menentukan suatu bilangan ini? Gitu, oke. Yang sebelumnya udah pernah aku bilang, kita bisa menggunakan faktor dari pembagian koefisien X pangkat 0 dibagi X pangkat X tertingginya. Jadi 24 dibagi 1 ya. Berarti kan 24 tuh. 24 tuh. Kan 24 ini faktornya apa saja? 2 kali 12, terus 3 kali 8, 4 kali 6, dan sebaliknya ya, 6 kali 4, terus 8 kali 3, 12 kali 2 gitu ya. Ini kan semua bisa plus minus ya, plus minus. Plus minus. Nah, ini karena sebanyak ini bilangannya, kita itu memang harus mencoba satu-satu. Jadi bilangan itu tuh bebas berapa aja, dimana hasilnya sisanya itu harus 0 di sini. Harus 0. Nah, kita coba dari 2 dulu ya, 2. Oke, kita masukkan 2. Oke, ini kan turun 1. 1 kali 2, 2. 2 kali min 1, 2 kali min 1. 2 ditambah min 1, 1. 1 kali 2, 2. Min 14 ditambah 2, min 12. Min 12 kali 2, min 24. 24 ditambah min 24, 0 ya. Berarti 2 merupakan akar dari persamaan ini. Benar berarti 2. Nah, kebetulan ini benar. Tapi kalau misalnya nih, aku masukkan 3. Hasilnya
Habis itu nggak nol, berarti kita harus mencari X yang lainnya. Gitu. Oke, karena kita turunkan ini jadi X pangkat 2, kita bisa pakai pemfaktoran biasa ya, X pangkat 2 plus ini kan koefisiennya 1, jadi X min 12 gitu, sama dengan 0. X plus 4, X tambah X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4 dan X sama dengan 3. Atau ini. Yes. Oke. Oke, kita bisa simpulkan bahwa akar dari X pangkat 4 min 15 X kuadrat plus 10 X plus 24 adalah X sama dengan min 1, X sama dengan 2, X sama dengan min 4, dan X sama dengan 3. Oke. Lalu faktornya, anggap aja ini ya persamaan 1 ya. Persamaan 1 adalah faktornya, berarti X plus 1, X min 2, X plus 4, dan X min 3. Oke, sampai sini sudah paham belum? Terkait bagaimana cara menentukan akar dan faktor dari polinomial atau suku banyak. Nah, oke. Jadi kalau faktor bentuknya kayak gini, kalau akar itu bentuknya gini ya. Oke. Mungkin cukup itu dulu dari aku terkait polinomial, bagaimana cara menentukan akar dan faktor dari persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Sekian, terima kasih.